Baik, yang pertama mengenai pengertian infeksi saluran kemih. Jadi, infeksi saluran kemih adalah infeksi akibat perkembangbiaknya mikroorganisme di dalam saluran kemih. Yang dalam keadaan normal, air kemih tidak mengandung bakteri, virus, atau mikroorganisme lain. Jadi, infeksi saluran kemih dapat terjadi baik di pria maupun wanita, dari semua umur. Dan dari kedua jenis kelamin, ternyata wanita lebih sering menderita infeksi daripada pria. Infeksi saluran kencing merupakan keadaan di mana adanya suatu proses peradangan yang akut atau kronis dari ginjal ataupun saluran kemih yang mengenai pelvis ginjal, jaringan interstisial, dan tubulus ginjal atau kandung kemih dan uretra. Adapun penyebab infeksi saluran kemih. Jadi penyebab utama infeksi saluran kemih adalah karena adanya jamur, virus, dan bakteri yang masuk ke dalam saluran kencing. Sedangkan ada beberapa faktor predisposisi terjadinya infeksi saluran kemih, yaitu yang pertama, kebersihan alat vital yang kurang baik. Yang kedua, sisa urin dalam kandung kemih akibat pengosongan kandung kemih yang kurang efektif. Yang ketiga, sering menahan kencing. Keempat, kurang minum. Yang kelima, kurang menjaga kebersihan dan kesehatan daerah seputar saluran kencing. Yang keenam, cara cebok yang salah. Yang ketujuh, memiliki riwayat penyakit kelamin. Kemudian kita masuk pada manifestasi klinis infeksi saluran kemih. Ada beberapa manifestasi klinis infeksi saluran kemih, antara lain yang pertama, anyang-anyangan atau rasa ingin buang air kecil lagi meski sudah dicoba untuk berkemih namun tidak ada air kemih yang keluar. Yang kedua, sering kencing dan kesakitan saat kencing. Air urinnya bisa berwarna putih, coklat, atau kemerahan dan baunya sangat menyengat. Yang ketiga, warna urin kental atau pekat seperti air teh. Kadang kemerahan bila ada darah. Yang keempat, nyeri pada pinggang. Yang kelima, demam atau menggigil yang dapat menandakan infeksi telah mencapai ginjal, atau diiringi rasa nyeri di sisi bawah belakang rusuk, mual, atau muntah. Yang keenam, peradangan kronis pada kandung kemih yang melanjut dan tidak sembuh-sembuh dapat menjadi pemicu terjadinya kanker kandung kemih. Pada bayi usia 2 bulan atau neonatus, gejalanya dapat menyerupai infeksi atau sepsis berupa demam, apatis, berat badan tidak naik, muntah, mencret, anoreksia. Yang kedelapan, pada anak gejalanya lebih khas, seperti sakit waktu kencing, frekuensi urin meningkat, nyeri perut atau pinggang mengompol, anyang-anyangan, atau polakisuria, dan bau urin yang sangat. Ya, ibu-ibu, kita masuk dalam komplikasi. Jadi komplikasinya, apabila infeksi saluran kemih tidak segera ditangani, bisa menimbulkan sepsis di mana terjadi infeksi di seluruh tubuh. Kemudian penata laksanaan. Jadi penata laksanaan ini dibagi ada beberapa bagian. Yang pertama, penata laksanaan farmakologi. Penanganan infeksi saluran kemih yang ideal adalah dilihat dari penyebabnya. Yang pertama, antibiotik sesuai kultur. Bila hasil kultur belum ada, dapat diberikan antibiotik antara ceftazidime, katrimoxazole, trimethoprim, fluoroquinolone. Bila ada tanda-tanda urosepsi, dapat diberikan imipenem atau kombinasi penisilin dengan aminoglikosida. Untuk ibu hamil dapat diberikan amoxicillin, nitrofurantoin, atau cefas. Kemudian adapun penata laksana non farmakologi. Yang pertama, istirahat yang cukup, diet, perbanyak vitamin A dan C untuk mempertahankan epitel saluran kemih. Menjaga status gizi pasien agar tetap seimbang untuk meningkatkan daya tahan tubuh
Berikan kompres air hangat pada bagian abdomen untuk mengurangi rasa tegang pada kandung kemih. Masuk pada pencegahan infeksi saluran kemih. Yang pertama, perbanyak minum air putih sekitar 8-10 gelas per hari. Mengkonsumsi vitamin C secara teratur karena dapat mengurangi jumlah bakteri dalam urin. Yang ketiga, hindari konsumsi minuman alkohol, makanan yang berempah, dan kopi karena semua makanan inti dapat mengiritasi kandungan kemih. 4. Segera buang air kecil jika keinginan itu muncul. 5. Cucilah alat kelamin sebelum dan sesudah hamil. 6. Jalani hidup bersih dengan mencuci bagian anus dan genitalis sekurang-kurangnya sekali sehari. 7. Jika memakai kateter, lakukan penggantian atau cek secara teratur. Untuk wanita, kenali faktor penyebab yang dapat menimbulkan infeksi saluran kemih. Basuh bagian kemaluan dari arah depan ke belakang agar bakteri tidak bermigrasi atau anus ke vagina atau uretra. Cuci setelah melakukan segama diikuti dengan terapi antimikroba takaran tunggal. Jika hamil, segera lakukan pemeriksaan untuk mendapatkan pengobatan dengan sesegera mungkin. Ganti pembalut, hindari pemakaian celana ketat, hindari penggunaan parfum, deodoran, atau produk kebersihan wanita lainnya pada bagian kelamin karena dapat berpotensi mengiritasi